Oke, untuk pertemuan selanjutnya di bagian teknik konversi bahan ini, seperti yang sudah kemarin saya share, teknik konversi bahan itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu pengecilan ukuran, pencampuran, ekstraksi, dan emulsifikasi. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu pengertian teknik konversi bahan. Teknik konversi bahan merupakan perubahan bentuk bahan menjadi bentuk baru yang diinginkan dalam pengolahan pangan dikarenakan adanya proses pelakuan tertentu baik secara mekanik menggunakan alat atau mesin ataupun manual atau tenaga manusia. Nah, biasanya ketika terjadi teknik konversi bahan itu terjadi beberapa reaksi yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap mutu produk. Yang pertama itu pembusukan, pencoklatan atau pruning, yang nanti bisa dibagi pencoklatan enzimatis dan pencoklatan non-enzimatis. Kemudian ada penurunan nilai gizi karena pemasakan suhu tinggi dan sebagainya. Nah, bisa kalian perhatikan gambar ini ya. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah beberapa teknik konversi bahan ya. Beberapa contoh pengecilan ukuran, pencampuran, emulsifikasi maupun ekstraksi. Nah, kira-kira kalian nanti bisa menjelaskan atau mendeskripsikan. Misalnya gambar 1 ini dia termasuk teknik konversi bahan yang mana? Apakah pemotongan, pengecilan ukuran, pencampuran, emulsifikasi, atau ekstraksi. Ya, karena di sini di gambar 1 itu dia sedang mengiris. Mengiris apa itu? Bawang bombay atau apa. Nah, jadi kalau pemotongan berarti dia masuknya ke pengecilan ukuran. Nah, selanjutnya saya contohkan misal ini gambar 3. Gambar 3 ini adalah gambar sosis. Nah, gambar sosis ini termasuk dia emulsifikasi. Kenapa emulsifikasi? Karena pada dasarnya pembuatan sosis itu adalah pencampuran, pencampuran dua bahan yang tidak saling larut atau dua jenis bahan yang ketika dicampur itu yang satu zat terlarut, yang keduanya itu yang tidak terlarut. Makanya dia perlu zat emulsifier. Nanti dibahas di bab emulsi ya. Seenggaknya kalian tahu teknik atau teknik konversi bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan. Misalnya ini pada pembuatan roti, teknik konversi bahan yang digunakan adalah pencampuran. Sedangkan untuk susu kedelai adalah ekstraksi ya. Itu bisa kalian pahami. Oke. Nah, jadi menurut kalian beda nggak sih antara konversi bahan dengan pengecilan ukuran? Ya, kalau ditarik secara umum memang jelas berbeda ya. Jadi konversi bahan dia mengkonversi ya atau suatu proses mengurangi ukuran partikel yang lebih kecil dengan cara pemotongan, pencacahan, penghilas atau penggilingan. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan luas permukaan dan mendapatkan partikel yang lebih kecil untuk memudah proses pengolahan selanjutnya. Ya, misal kita lihat contohnya pencampuran, pemasakan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pengecilan ukuran bertujuan yang pertama, membantu proses ekstraksi. Jadi ketika untuk mempermudah proses ekstraksi biasanya bahan-bahan yang besar itu dikecilkan dulu ukurannya. Ya. Ketika kalian tadi contoh ekstraksi adalah susu kedelai. Susu kedelai ketika kalian apa namanya? Salah satunya adalah di blender ya. Termasuk blender itu kan menghasilkan ukuran. Kedelai yang tadinya biji jadi blender kemudian menjadi zat atau partikel yang lebih kecil dari sebelumnya. Ketika sudah kecil, makanya ketika diperas dia akan
mempermudah proses selanjutnya, atau dalam hal ini proses ekstraksi. Kemudian yang kedua, memperkecil bahan sampai dengan ukuran tertentu dengan maksud tertentu. Ya. Misal kalian ketika ingin membuat bahan makanan, ya, katakanlah misalnya sayur lodeh, ya. Lodeh itu terbuat dari kentang. Kalau kalian kentang masih berupa umbi yang masih utuh, kan secara tampilan dia tidak menarik, kemudian ketika kalian makan pun akan mengalami kesulitan, dan dari segi tingkat kematangan pun dia akan berkurang. Berbeda ketika kalian memotongnya, ya, memotong dengan bagian-bagian paling terkecil, itu akan lebih mudah untuk kalian konsumsi. Ya. Selanjutnya, memperbesar luas permukaan bahan untuk proses lebih lanjut. Ya. Membantu proses pencampuran. Ya. Dalam hal ini hampir sama dengan proses ekstraksi. Bahan-bahan ketika udah jadi serbuk atau bubuk itu lebih gampang untuk mencampurnya dibandingkan dengan bahan yang masih utuh atau berupa padatan. Selanjutnya, meningkatkan daya larut. Meningkatkan daya guna, mempermudah dalam penggunaan bahan, serta mempermudah penyimpanan dan penanganan bahan padat. Nah, ini beberapa contoh-contoh pengecilan ukuran, ya, jeruk atau lemon yang diiris kecil-kecil ketika ingin membuat minuman yang dari lemon, ya. Kemudian ini jagung yang dipipil, ya. Otomatis ketika kalian ingin bikin popcorn, ya kan nggak mungkin jagungnya itu kalian masukkan, ya. Otomatis kalian pipil dulu, ya. Ini ada kelapa yang diparut, yang tadinya berupa daging kelapa, kemudian kalian ingin bikin santan atau ampas atau serundeng, bisa kalian pakai manual, ya, pakai grater atau pemarut, bisa juga pakai mesin pemotong. Sedangkan ini juga pisau yang sedang mengiris ikan. Nah, beberapa alat pemotongan atau pengecilan ukuran, ya, yang sering ditemukan itu adalah pisau. Nah, jenis-jenis pisau yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, yang pertama, clever knife, ya. Ini biasanya digunakan oleh koki-koki masak, ya. Clever knife ini bentuknya tebal, biasanya digunakan untuk memotong ikan atau daging yang mempunyai serat yang lebih tebal. Beda dengan slice knife, ya, biasanya untuk memotong buah-buahan atau sayuran supaya lebih mudah, ya. Dia bentuknya kecil, runcing, dan dia berbentuknya seperti inilah, ya. Pada umumnya mungkin di rumah kalian, ibu kalian pasti ada pisau seperti ini. Nah, untuk yang pisau kubis ini biasanya, atau pisau sawit, ya, digunakan untuk kalau baginya kayak runcing, ya, biasanya untuk mengambil di bagian atas ini, kemudian memotong bagian atasnya. Itu beberapa jenis-jenis pisau yang digunakan dalam proses pengecilan ukuran, ya. Dalam hal ini adalah pemotongan. Nah, kira-kira buah apel, daging, kentang, ikan, apakah menggunakan alat yang sama? Ya, satu pertanyaan, tapi bisa nggak digunakan dengan alat yang sama? Apel, daging, kentang, ikan. Mungkin kalau di rumah kalian, ya, salah mungkin seadanya pisau ini digunakan untuk memotong apel, daging, iris kentang, ikan. Ya, sebenarnya itu kalau dalam dunia chef atau mungkin dunia ini ada alat khusus, ya, di antara lain untuk mempermudah. Bisa kalau dalam artian bisa saja, ya kan. Tapi secara mempermudahnya itu digunakan dengan jenis-jenis pisau yang berbeda. Misal katakanlah pengirisan buah, ya. Gunakanlah pisau yang tajam dan sudut tipis, ya. Atau tadi yang slicing knife, ya, bentuknya runcing, dia nggak terlalu tebal, ya. Untuk badannya itu, badan si pisau itu jangan terlalu tebal. Itu lebih mempermudah untuk mengiris buah-buahan. Karena ukurannya
Ya ketika buah mangga itu kan diameternya itu kan lebar, ya. Jadi lebih baik dia menggunakan pisau yang tipis, ya. Termasuk untuk mengupas bawang, ya, goreng dan sebagainya. Kemudian pengisian daging, biasanya itu bentuknya persegi, berat, besar. Gunanya adalah untuk memberikan tekanan pada serat daging, supaya untuk mempermudah tekanan ketika memotong. Atau biasanya menggunakan meat slicer, ya, atau jenis cleaver knife yang seperti gambar di awal tadi. Nah, selanjutnya ini adalah teknik iris, ya. Teknik iris ini digunakan untuk mendapatkan ketebalan tertentu, ya, menghasilkan kualitas produk yang crunchy, pemotongan lebih seragam, ya. Misal potongan dadu atau makedon, ya, itu biasanya ukurannya adalah 0,5 cm atau setengah cm. Potongan bawang bombay atau paisen, irisan kotak tipis, kemudian pomes parmentir, potongan kentang 1,5 kali 1,5 kali 1,5 cm untuk sambal goreng kentang dan hati. Nah, berikut ini coba tampilkan teknik pemotongan menggunakan pisau. Nggak jadi diputar. Oke, nanti saya sisipkan di bagian belakang ya. How do we make the Macedon cut? Cubes of 4 mm in size. So each side has got 4 mm. I have fast forwarded to the stage of having the square, exactly the same technique as the Brunoise. From here, I'm taking my knife and I'm going to do the slices of roughly 4 mm, which is almost half a centimeter. So again, I'm trying to do roughly, I don't know exactly, just to give you a bit of an idea, okay? So I've got, again, I'm going to try to get the best looking ones. And same thing here, I'm going to do exactly the same as before. Remove the excess to get really something straight. Buang bagian yang tidak perlu. And try to do this kind of half centimeter. Potong dengan sama dan sama rata. Discarding the bad ones. Ini jenis potongan korek api. Kalau and here same thing. Potongan makedon. Try to go for the kind of the untuk isian half centimeter. I'm not even sure if it's exactly that size, but bear with me, guys. It's not easy. Okay. Roughly speaking, this is a Macedon cut. And now for our final shot to give you the comparison. Here is the smallest of all, the Brunoise, 2 mm in size. Then comes the Macedon cut with its 4 mm, almost half centimeters inside. And finally, the Mirepoix that we've been talking about, which is always the very roughly chopped cut. And it's also used to make aromatic base. So you will chop all your vegetables with the similar roughly chopping method. And that concludes our video for today. I'll see you next time. Bye bye. Nah, itu dia beberapa teknik iris ya. Ada potongan dadu, kemudian ada paisen, dan pomes parmentier. Nah, berikut ini yaitu teknik mencincang, atau biasanya mencincang itu pakai chopper knife ya, pada bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay. I can, a chance encounter of circumstance.
Maybe he's a mantra. Keep your mind entranced. It could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. Why are you looking down all the wrong roads? Your mind is a heart and it's soul to the soul. There may be lovers who hold out their heads like, never love you like I can. Nah, itu beberapa tips cara memotong bawang bombay. Selanjutnya, teknik potongan korek api. Biasanya adalah teknik julienne dengan panjang 1 mm kali 1 mm kali 3 cm. Kemudian untuk jardinier yaitu setengah kali setengah kali 3 cm biasanya digunakan untuk aneka salad. Nah, selanjutnya potongan dadu biasanya potongan kentang balado atau sayur lodeh. Teknik memar digunakan pada lengkuas, jahe, serai dengan cara digeprek. Nah, sedangkan untuk teknik pipil digunakan untuk potongan biji pada bonggol. You bet. Coba lihat video tutorial memotong. Ini potongan 1 6 potongan hingga bentuk
Itu dia beberapa jenis-jenis teknik potongan pada sayur-sayuran. Nah, selanjutnya nanti kita akan diskusi menurut Anda mengapa proses pengecilan ukuran bahan penting dilakukan. Kemudian cari produk makanan yang ada di sekitar Anda dan catatlah alat-alat pengecilan ukuran yang digunakan pada produk makanan tersebut. Jelaskan keuntungan proses pengecilan ukuran tersebut. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugas. Carilah macam-macam jenis atau teknik potongan dalam dunia chef. Diskusikan dengan teman Anda. Praktek, buatlah video teknik pemotongan kentang, wortel, dengan teknik julienne, jardinier, korek api, dedu, atau kubus. Buat tabel pengamatan.